Allah tanya masa muda Anda habiskan untuk apa? Malam minggu Anda habiskan untuk apa? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 115, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir kalian gak akan dikembalikan kepada Allah? Ya gak mungkin lah, kata Allah. Pasti kalian akan dikembalikan. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja melakukan semau dia, lalu Allah gak hisab, Allah gak azab? Gak mungkin, kata Allah. Hari hisab itu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diperintah Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama seorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun mubah, tapi kalau nggak bermanfaat dia tinggalkan. Apalagi yang haram. Lalu Allah katakan wa annakum ilaina la turja'un. Lalu kalian tidak kami atau dan kalian tidak kembali kepada kami. Hadirin, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab. Kita akan interogasi. Kita akan dibedah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Wa an umrihi fima afnah. Umurnya bagaimana dihabiskan, khususnya masa muda, hadirin. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya bagaimana dihabiskan. Saya ingin tanya, masa muda kita bagian dari usia kita apa enggak? Bagian, tapi kenapa diulang lagi oleh Nabi, diucapkan dan disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk penekanan bahwa masa muda kita benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Kemana saja kita menghabiskan waktu malam kita. Malam minggu itu kemana aja, itu dibongkar pada hari kiamat. Ke masjid atau nongkrong itu ditanya oleh Allah. Ketika ngumpul sama teman-teman, apa yang dibicarakan, dengan siapa aja. Hanya bicara mubah itu saja, atau sambil merokok, atau sambil ngisap ganja, atau sambil menghirup putau, sabu-sabu, atau minum ekstasi dan lain seterusnya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda lakukan? Semuanya tanpa terkecuali. Harta kita akan ditanya. Kalau di Jakarta masuk sebuah klub malam itu keluar bisa habis 10 juta, hadirin. Kalau di sini berapa juta? Pengalaman sih, Pak. Ya, pengalaman teman mungkin. Bukan pengalaman sendiri. Itu 10 juta ditanya oleh Allah. Itu Anda beli apa aja 10 juta habis malam? Semuanya dibedah, diaudit, ditanya, diinterogasi. Kalau kita habiskan waktu kita dengan foya-foya,
selesai kita pada hari kiamat. Jika malam ini kita habiskan dengan foya-foya, dengan kemubadziran, dengan hal-hal yang gak bermanfaat, apalagi cenderung maksiat, ada sebuah hari di mana semua dihisab oleh Allah, dan itu pasti. Dan hari itu mengerikan, hari itu menakutkan ketika matahari berada di 1 mil di atas kita. Ketika kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Setiap manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tanpa memakai alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, dan matahari 1 mil di atas kita. Itu bayangin nggak sih gimana telapak kaki kita melepuh semua, tanpa dikhitan dan tidak bawa bekal apapun juga. Kalau Allah tanya detik demi detik waktu kita dihabiskan untuk apa? Allah tanya malam 1 Januari Anda habiskan untuk apa? Allah tanya masa muda Anda habiskan untuk apa? Malam minggu Anda habiskan untuk apa? Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 115, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir kalian gak akan dikembalikan kepada Allah? Ya gak mungkin lah, kata Allah. Pasti kalian akan dikembalikan. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja melakukan semau dia, lalu Allah gak hisab, Allah gak azab? Gak mungkin, kata Allah. Hari hisab itu akan datang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengisi waktu kita dengan foya-foya, dengan pergaulan bebas, dengan hal-hal yang gak bermanfaat, sebelum kita melalui sebuah hari tanpa ibadah kepada Allah, ingat bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika azab Allah belum turun kepada kita pada hari ini, walaupun kita penuhi hidup kita dengan maksiat, itu bukan berarti Allah sayang sama kita. Itu istidraj, diulur sama Allah biar azabnya lebih pedih lagi. Na'udzubillah. Diulur. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati i'radillahi an 'abdihi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah biarkan dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang gak bermanfaat bagi dia. Jadi kalau kita lihat ada teman kita waktunya habis untuk hal-hal gak bermanfaat, gak jelas, begadang dan hidup dan menikmati kehidupan malamnya, itu berarti Allah berpaling dari dia. Allah gak kasih hidayah sama dia. Ustaz, tapi dia kaya. Kaya bukan tanda Allah ridho kepada kita. Kalau kaya tanda Allah ridho kepada kita, maka Fir'aun lebih diridhoi oleh Allah dibanding Nabi Musa. Karena yang kaya siapa? Fir'aun. Kaya itu bukan parameter. Kaya itu ujian.